Coba deh lo pegang perut lo sekarang. Coba rasain. Lo yakin banget badan lo ini 100% milik lo? Kayaknya lo cuma numpang, bro. Fakta kerasnya gini, badan lo itu ibarat rumah kos-kosan penuh penghuni. Dan lo, sang pemilik, itu cuma menguasai paling banter 50% dari seluruh sel yang ada di tubuh ini. 50% sisanya, itu adalah kos-kosan yang dihuni oleh miliaran, bahkan triliunan makhluk hidup kecil yang secara teknis bukan lo. Mereka bukan sel manusia. Mereka adalah bakteri, jamur, virus, dan makhluk mikroskopis lain yang numpang hidup. Dan yang paling gila, merekalah yang justru bikin kita hidup sehat. Selamat datang di Faktaverse. Kita akan bedah rahasia di balik badan lo yang ternyata adalah sebuah ekosistem. Dulu banget, kita diajarin di sekolah kalau perbandingan sel bakteri dan sel manusia di badan kita itu kayaknya 10:1. 10 sel mikroba untuk setiap 1 sel manusia. Itu mind-blowing banget kan? Tapi, penelitian sains modern yang makin presisi sekarang menemukan data yang sedikit lebih damai, tapi tetap bikin melongo. Rasionya adalah sekitar 1:1. Jadi, hitungannya gini. Untuk setiap 1 sel manusia murni yang ada di badan lo, ada 1 sel mikroba yang lagi asyik ngecil. Entah di kulit lo, di hidung lo, atau di usus lo. Bayangin, kalau lo punya 30 triliun sel manusia, berarti lo juga lagi ngegendong sekitar 30 triliun sel non-manusia. Sekarang, kenapa kita sebut badan lo itu kos-kosan? Karena sel-sel non-manusia ini, terutama si bakteri, mereka hidupnya bukan sebagai parasit yang sekadar mengambil untung. Mereka adalah penyewa yang sangat disiplin dan membayar sewa dengan jasa yang luar biasa mahal. Mereka memastikan lo tetap hidup. Kalau lo timbang, total berat semua penyewa kecil ini di badan lo bisa mencapai 1-3 kg. Itu setara dengan berat otak lo sendiri. Tapi ini semua isinya bakteri. Jadi, secara harfiah, di dalam diri lo ada satu organ tersembunyi yang beratnya sama kayak otak. Dan isinya adalah koloni makhluk asing yang menentukan kesehatan mental dan fisik lo. Ini gila. Ini bukan lagi kos-kosan biasa. Ini mega city di dalam diri lo. Dari semua sudut kos-kosan ini, ada satu lokasi yang paling padat. Para ilmuwan menyebutnya gut microbiome atau mikrobioma usus. Lebih gampangnya, ini adalah mega city terbesar di sepanjang sistem pencernaan lo, terutama di usus besar. Mikrobioma usus ini benar-benar kayak ekosistem hutan Amazon, sangat beragam. Ada ribuan spesies yang berbeda, masing-masing punya tugas dan fungsinya sendiri. Coba kita pakai analogi warung kopi biar gampang. Bayangin usus besar lo itu adalah warung kopi 24 jam yang sangat ramai. Setiap kali lo makan, makanan yang udah diproses di lambung dan usus kecil itu akan masuk ke usus besar. Tapi, banyak zat yang nggak bisa dicerna sama enzim manusia. Kita nggak punya alatnya. Misalnya serat. Kita makan serat, tapi kita nggak bisa memecahnya jadi energi. Disinilah para penyewa kos-kosan ini mengambil peran. Mereka adalah para koki, peracik, dan pelayan di warung kopi 24 jam tadi. Makanan yang nggak bisa kita cerna itu adalah bahan baku mentah buat mereka. Si bakteri ini akan memfermentasi atau memasak sisa makanan tadi. Hasil dari proses masak mereka itu bukan cuma sekedar sisa, tapi adalah nutrisi penting yang kita butuhkan. Yang paling terkenal adalah asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acids, seperti butyrate. SCFA ini adalah makanan utama buat sel-sel di usus lo, yang menjaga agar dinding usus lo tetap kuat dan gak bocor. Jadi, mereka makan sisa makanan kita. Dan sebagai imbalannya, mereka kasih kita nutrisi yang bikin dinding usus kita sehat. Inilah yang disebut simbiosis. Mereka bukan parasit, mereka adalah mitra bisnis yang sangat loyal. Kenapa lo harus menjaga kos-kosan ini tetap damai? Karena jasa yang mereka berikan itu benar-benar nggak bisa digantikan. Mereka punya minimal 3 tugas krusial. Pertama, pabrik vitamin mini berjalan. Lo pasti tahu kan pentingnya vitamin K dan beberapa jenis vitamin B. Tubuh kita manusia nggak bisa memproduksi semua jenis vitamin ini dalam jumlah yang cukup. Siapa yang bikin? Ya para penghuni usus lo itu. Kedua, satpam pintu gerbang dan pelatih militer imun. 70-80% sel imun kita ada di sekitar usus. Para bakteri ini secara rutin berkomunikasi dengan sel imun, ngasih latihan, dan memastikan sel imun lo tahu mana yang teman dan mana yang musuh. Tanpa latihan dari mereka, sel imun lo bisa jadi bingung dan malah menyerang badan lo sendiri, yang kita kenal sebagai penyakit autoimun. Ketiga, koneksi rahasia ke otak.
Ini yang paling mind-blowing. Ternyata, usus lo itu bukan cuma tempat mencerna makanan, tapi juga otak kedua. Ada koneksi langsung antara usus dan otak yang disebut gut-brain axis, yang menghubungkan keduanya lewat saraf vagus. Artinya, kondisi kos-kosan di perut lo itu sangat mempengaruhi mood, stres, dan bahkan kecemasan lo. Si bakteri ini bisa memproduksi zat kimia yang persis sama dengan neurotransmitter yang ada di otak, seperti serotonin, si hormon bahagia itu. Sekitar 90% serotonin di tubuh lo dibuat di usus, dan prosesnya dipengaruhi oleh para penghuni kos-kosan ini. Kalau warung kopi lo lagi berantakan, pelayannya pada stres, koki mogok, suasana hati lo juga pasti ikut berantakan. Masalahnya, kos-kosan ini rapuh. Keseimbangan satu-satu antara penyewa baik dan penyewa jahat itu bisa pecah. Kondisi rusuh ini disebut disbiosis. Apa yang menyebabkan kerusuhan? Pertama, makanan sampah. Lokasi mereka makan junk food, makanan cepat saji, dan gula berlebihan. Kedua, stres kronis. Stres berkepanjangan itu melepas hormon yang secara fisik mengubah lingkungan usus. Ketiga, antibiotik. Antibiotik itu ibarat lo ngebom satu kota. Dia juga membantai semua penghuni baik tanpa pandang bulu. Kalau terjadi disbiosis, dinding usus lo bisa rusak, nutrisi nggak terserap, pabrik vitamin macet, dan satpam imun jadi lemah. Hasilnya, lo gampang sakit, gampang bad mood, gampang lelah, dan badan lo jadi makin rentan. Intinya, lo itu bukan seorang individu, tapi sebuah komunitas yang berjalan. Tubuh lo adalah sebuah ekosistem. Dan kunci untuk sehat itu bukan cuma menjaga sel lo sendiri, tapi menjaga hubungan baik dengan para penyewa yang jumlahnya triliunan itu. Jadi, sekarang lo tahu kan, kesehatan lo itu ada di tangan para penghuni kos-kosan kecil di dalam perut lo. Mulai sekarang, kasih makan yang benar buat mereka. Kasih mereka serat, makanan fermentasi kayak tempe atau yogurt. Perlakukan kos-kosan lo dengan baik. Gimana menurut lo? Selama ini lo udah jadi tuan rumah yang baik atau malah tuan rumah yang bikin rusuh? Komen di bawah, kita diskusiin lebih dalam. Dan jangan lupa, subscribe Fakta First, biar lo nggak ketinggalan rahasia-rahasia mind-blowing lain tentang alam semesta, termasuk alam semesta di dalam diri lo sendiri. Sampai jumpa di video fakta berikutnya.